Halo Korgen Siaga, kembali berjumpa di Siaga Hipnoterapi Video Podcast. Pada kesempatan kali ini, bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, kami akan membahas mengenai memaafkan. Dan untuk itu, telah hadir bersama saya seorang sahabat, seorang teman yang sering juga jadi narasumber di video podcast ini, yaitu Dr. Anto. Apa kabar, Dok? Syukur. Baik sekali. Terima kasih. Dok, ya bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah ya. Tema kali ini adalah memaafkan. Nah, menurut Dr. Anto, apa sih esensi dari Idul Fitri itu sendiri? Terutama tentang memaafkan. Betul. Untuk saya sendiri mungkin Lebaran tahun ini agak berbeda ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di mana saya juga belum terlalu mengenal tentang konsep pikiran, tentang konsep memaafkan secara benar, katakanlah dalam tanda kutip ya. Lebaran tahun ini saya merasa saya lebih mendapatkan makna dalam memaafkan. Makna? Ya? Betul, makna. Karena begini, kan banyak orang mungkin mengatakan adalah hak saya untuk memaafkan atau tidak ya. Dan begitu ya. Enak aja gitu kan, minta maaf gitu kan, tapi kan hak saya mau ngasih maaf atau enggak kan begitu ya. Nah, dan akhirnya dengan berjalannya waktu kan ya kadang-kadang ini kan juga saya melihat menjadi sebuah katakanlah kebudayaan ya, ketika Lebaran minta maaf gitu kan. Tapi ya lucunya juga ya istilahnya mah kosong-kosong ya. Persiapan buat nanti bikin salah lagi. Kayak SPBU ya, dari nol ya. Iya, dari nol ya. Itu kayaknya persiapan. Jadi besok harus diisi lagi. Nah itu kan yang jadi menarik kalau untuk saya. Nah, padahal kalau menurut saya kita tidak perlu memaafkan. Nah ini mungkin banyak orang bingung. Nah, kenapa tidak perlu memaafkan? Ya kita tidak perlu memaafkan kalau memang satu, ya tidak ada yang perlu dimaafkan. Betul. Buat apa kita memaafkan sesuatu yang tidak perlu dimaafkan? Kedua, memaafkan ternyata tidak semudah yang ya katakan dalam tanda kutip saya pikirkan dulu. Ya, makanya tadi saya bilang, ketika dulu mungkin saya berpikir itu memaafkan itu hak, ya kan? Tapi ternyata sekarang setelah saya mendalami, memaafkan itu bukan hak, tapi kewajiban. Betul. Karena begitu ada hak, kan pasti ada kewajiban. Betul. Dan hukum alamnya, kita harus melakukan kewajiban dulu kan. Betul. Baru mendapatkan hak. Betul. Kalau kita mendapatkan hak dulu sebelum melakukan kewajiban, itu namanya kita ngutang. Iya. Benar nggak? Iya, kan? betul. Karena kalau kita sudah mendapatkan hak, ya hati-hati. Kita tidak tahu kewajiban kita nanti ditebus dalam hal apa ya. Itu tadi kayak utang kan, tiba-tiba nanti rumah hilang, keluarga rusak gitu kan. Betul. Kenapa tadi saya bilang memaafkan ini jadi suatu kewajiban? Lah haknya terus apa kalau kita sudah memaafkan? Haknya banyak. Ya tadi ada yang bilang kita dapat ketenangan, ada yang bilang kita dapat kedamaian, dan bahkan kalau dari segi saya sebagai seorang dokter, ternyata memaafkan ini juga sangat berpengaruh besar terhadap kesehatan kita, baik secara jasmani ataupun rohani. Nah itu kalau dari saya, itulah pelajaran berbeda yang saya dapatkan di tahun ini. Luar biasa menarik. Nah, konsep memaafkan tadi dulu konsepnya adalah hak dan sekarang menjadi kewajiban. Selain itu memaafkan juga apalagi nih Mas Dok? Ya, kalau saya bilang begini ya. Jadi dalam beberapa tahun terakhir ini, karena ya saya terlibat dalam hipnoterapi, kemudian konsep pikiran, ini saya juga mulai memahami kan kenapa kita kok dalam bulan puasa ini kita dituntut untuk, ya dalam tanda kutip ya, dituntut untuk diakhiri dengan memaafkan. Tapi sebelumnya kan kita puasa dulu nih 30 hari. Ya kan? Nah, dari konteks pikiran yang saya dalami, karena ternyata kan begini, kenapa tadi saya bilang memaafkan ini juga berpengaruh
untuk fisik dan mental Ya. ya. Karena ternyata ada sebuah percobaan yang dilakukan, kalau tidak salah psikolog namanya Walter Mischel itu ya, dia yang mengadakan percobaan marshmallow test. Marshmallow test ya, kalau nanti para keluarga bisa klik di Google tuh ya, marshmallow test itu percobaan yang sangat terkenal. Intinya percobaan itu membuktikan bahwa untuk kita mengendalikan sebuah keinginan atau bahkan sebuah emosi, ini kan membutuhkan energi. Jadi butuh stamina juga. Ya. Nah, makanya ketika kita puasa kan energi otomatis turun kan? Ya, karena kita biasanya makan seenaknya, minum seenaknya. Ini kan sekarang energi kita terbatas dikatakan dalam waktu 1 hari ini. Nah, sehingga pada saat puasa ini kita lebih bisa merasakan tadi emosi-emosi, katakanlah mungkin ada trauma-trauma terpendam yang dulu bisa dengan mudah kita ya dalam tanda kutip kita kendalikan ya, kita jaga supaya dia tidak terlalu merusak kehidupan kita. Nah sekarang karena energinya terbatas, secara otomatis kan tubuh kita mementingkan fungsi survival. Ya jantung harus berdetak ya kan, paru-paru harus bernapas, dan otot tetap harus bergerak, kita harus bekerja dan segala macam. Nah ini kan fungsi survival. Otomatis fungsi ini yang dikorbankan. Nah karena itu banyak orang bilang, kalau puasa kok sekarang jadi sensian ya. Sebetulnya disitulah terlihat aslinya orang ini bagaimana. Kalau dia tadi banyak memendam emosi, marah, kecewa dan segala macam tadi, karena pada saat normal dia punya cukup energi untuk menahannya, sekarang dia harus mengalihkan energi tersebut untuk tadi fungsi yang lebih penting. Nah, karena tidak ada yang nahan ini, akhirnya kan tadi keluar. Makanya orang lebih sensi, orang lebih ya mungkin mudah tersinggung, mudah marah dan lain-lain. Nah, setelah terlihat seperti ini, nah baru sebetulnya kan kita harus memutuskan, oh ternyata saya punya ya banyak emosi-emosi negatif seperti ini. Nah, dari sinilah baru kita bisa masuk ke proses. Setelah kita sadar bahwa kita punya, oh ada ternyata ya, oh saya kok sensi sekali ya kalau puasa, kok saya gampang marah itu. Nah itu ternyata ya kita punya hal itu, dan disinilah harusnya kita mulai masuk ke proses untuk memaafkan. Ya. Oke, sangat menarik dok. Ini tentang memaafkan dan Idul Fitri memang erat kaitannya ya. Ya. Tetapi ya ini satu yang barusan ada di benak pikiran saya adalah banyak orang yang melupakan esensi dari Idul Fitri itu sendiri. Ketika proses puasa selama 1 bulan itu berakhir, yang mereka pikirkan adalah merayakannya dengan sukacita. Iya, saling memaafkannya hanya sebagai formalitas saja. Ya. Dan yang mereka lupakan bahwa esensi memaafkan atau saling memaafkan itu seakan ya mereka lupakan. Jadi apa ya? Perjuangan selama 1 bulan yang tadi Dokter Anto katakan bahwa kita harus menahan emosi ketika tidak ada asupan makanan, itu emosi naik dan sebagainya. Itu seakan mereka udah bebas, merdeka. Dan luar biasa aja. Ya tadi saya bilang kan hanya sebagai formalitas saling memaafkan. Yang lebih penting adalah makan-makannya. Ya. Itu yang dilupakan, bahwa esensi saling memaafkan ini juga akhirnya bukan hanya formalitas, tetapi juga pada akhirnya ketika setelah lewat bulan puasa, setelah lewat Idul Fitri, kembali ke pola awal. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita memanage emosi dan sebagainya. Nah, menurut Dokter Anto, ketika kita kaitkan dengan perjuangan selama 1 bulan, lalu esensi saling memaafkan, itu gimana sih? Ya, itu makanya tadi saya buka dengan kalimat, ya kita nggak perlu maafin. Ya kan itu tadi, itu kewajiban. Ya. Kewajiban itu kan pilihan kita. Tetap pilihannya di kita. Ini mau dilakukan atau tidak. Bagi orang yang mau melakukan, tadi akan ada hak yang diperoleh. Betul kan? Ketika tadi dia mau untuk memaafkan, maka ada haknya nih
ya kedamaian, ketenangan, kesehatan lahir dan batin, dan masih banyak lagi manfaatnya ya tentu saja. Tapi bagi yang tidak mau melakukan kan ya nggak apa-apa. Ya Anda nggak dapat ini, udah kan gitu aja. Ya tadi itu ketika kita menjalani puasa terus pikirannya tiap hari cuman aduh kok lama ya puasanya ya, aduh lebarannya kok masih lama, hitungin 1, 2, 3 hari, ya sampai lebaran akhirnya makan. Ya sudah kan berarti dia menjalani kewajiban menahan lapar dan haus. Dan kemudian ketika dia Idul Fitri, ya kewajiban yang dia lakukan adalah berkunjung ke rumah teman-temannya, keluarganya, tetangganya, ngabisin makanan, ya udah dia dapat haknya yaitu kenyang. Ya nggak apa-apa kan, karena memang itu yang dia mau. Tapi kalau kita bicara esensi tadi seperti kata Kang Iman bahwa bulan puasa Ramadan ini adalah perubahan kan harusnya kan Ya, tadi transformasi Kang Iman, ya. iya Kang Iman bilang bahwa pinginnya kan setelah Ramadan Idul Fitri, wah ini jadi manusia yang jauh lebih baik ya, katakan dalam tanda kutip kan begitu. Ada esensi yang berubah. Tapi kan kembali ya tadi ketika orang tidak menginginkan itu atau tidak menyadari hal itu dan dia tadi dia menjalankan kewajibannya tetap ya pokoknya saya nahan haus 30 hari, kemudian dia lebaran ya sah-sah saja, ya sudah dia dapatkan itu sesuai dengan apa yang dia inginkan kan. Nah, tapi ketika kita mau bicara perubahan, makanya tadi perubahan ini kan berarti harus ada yang dikorbankan. Tadi kita mengorbankan makan kita mengorbankan minum kita, dan di sini kita menemukan bahwa ternyata dalam diri kita nih, nah tadi ada katakanlah emosi-emosi negatif, ada luka-luka lama, teringat lagi perbuatan orang yang mungkin selama ini kita katakan pendam segala macam. Nah, kan itu sebetulnya yang mau kita hilangkan dari kehidupan kita. Kenapa? Karena kan hal-hal ini tadi mengunci energi kita, mengunci potensi kita untuk melakukan hal-hal yang jauh lebih bagus kan. Kenapa? Karena energi kita selama ini tadi habis buat ngendalin ini. Tenang, sabar. Ini kan harusnya tidak perlu kalau tidak ada. Betul. Iya. Iya. Selama ini kan ya tenang, sabar. Ketemu orang kayak gimana langsung nggak enak banget ya saya lihat orang ini kenapa ya. Itu kan berarti tadi ada sesuatu lagi yang harus kita pendam. Besok ada lagi apa? Ketemu bos, ketemu teman kerja. Kita tuh jadi rungsing sendiri gitu loh. Kenapa? Karena ternyata banyak hal-hal yang seharusnya tidak perlu untuk kita istilahnya tahan-tahan atau pendam-pendam atau bawa-bawa lah selama. Istilahnya ada banyak sampah. Iya, ibaratnya kita truk kita, kalau kita ibaratkan kita truk kita belakang udah sampah semua, padahal di depan banyak berlian. Tapi mau diambil udah penuh. Kan jadi sayang gitu kan. Atau itu tadi, truknya jadi boros banget, kenapa? Kebanyakan sampah. Jadi energinya harusnya bisa jalan 500 kilo, tapi karena bebannya berat betul, bahkan melebihi kapasitas dia, bahan bakarnya jadi boros, jadi dia tidak bisa sampai ke tujuannya. Nah inilah yang harusnya ketika dalam Idul Fitri ini, nah kita selesaikan. Ada dua hal yang esensial yang menurut saya sangat penting dalam proses maafkan ini, yang kadang kita sering lupa atau bahkan kita lewatkan. Tadi pokoknya ya udah, pokoknya kalau kita mau maafin ya udah maafin aja. Ya kan? Ya itu tadi bahkan orang bilang, ya tapi kan itu hak saya. Nah ini akhirnya jadi tarik ulur kan. Padahal tidak, itu tadi. Memaafkan adalah mau nggak mau, suka nggak suka, itu kewajiban saya. Untuk apa? Supaya saya bisa mendapatkan hak saya. Yaitu tadi, damai, ketenangan, dan kesehatan lahir batin. Satu, yaitu adanya kesadaran tadi. Iya. Bahwa oh ternyata memang selama ini saya masih bawa luka, oh selama ini saya masih memendam emosi, oh selama ini saya masih terganggu dengan ya katakan perbuatan seseorang dan lain-lain. Nah itu tadi kan dengan emosi ini tadi, energi yang untuk mengelolanya ini berkurang. Nah ini kan kita, harapan kita lebih kenal lagi, kita lebih banyak koreksi lagi. Oh ini. Dan ya kalau secara filosofis atau katakan secara spiritual, kan di dalam bulan puasa ini kita lebih banyak ibadahnya kan. Karena ketika ibadah itu kan sebetulnya kita banyak mengenal diri lagi kan. Banyak fokus kepada diri, banyak fokus kepada Tuhan. Otomatis ya tadi lebih banyak lagi mengenal adanya emosi-emosi yang masih mengganggu gitu. Nah
Maka yang pertama adalah ya harus ada kesadaran dulu bahwa oh iya ternyata memang saya punya nih. Kedua ya tentu saja keaktifan. Jadi maaf ini bukan sekedar tiba-tiba ada orang minta maaf, ya udah, ya maafin aja. Nah, sistem kita tidak seperti itu. Sistem kita harus paham dulu. Kita harus secara aktif menyelami kenapa hal ini jadi masalah untuk kita. Misalnya ada orang marah-marah ke kita atau membentak kita. Dalam artian ya dalam tanda kutip kalau dimarahin kita kesal ya wajar lah. Wajar, ya. Tapi kalau dalam itu tadi dalam kurun waktu 2 tahun, 3 tahun kok masih inget aja. Nah ini kan ada sesuatu. Kita harus aktif untuk membedah. Kenapa peristiwa ini sangat menyakitkan untuk saya? Apa yang saya rasakan dari peristiwa ini? Hal apa dari orang tersebut? Apakah kata-katanya atau bahasa tubuhnya, gesturnya, atau katakanlah mungkin situasinya di mana ternyata dimarahinnya di depan banyak orang dan lain-lain. Apa dari peristiwa tersebut yang membuat saya sangat terluka? Dan kemudian kita juga sadar lagi, aktif lagi untuk menggali. Kenapa peristiwa ini bisa sampai terjadi kepada saya? Karena selalu saja ketika kita merasa marah, kecewa, kesel, itu kalau sampai lama, itu seringkali terdapat juga penyesalan terhadap diri sendiri bahwa kok bisa-bisanya ya saya, itu tadi misalnya dimarahin, kok bisa-bisanya ya saya melakukan kesalahan itu misalkan, atau kok bisa-bisanya saya membiarkan, kok bisa-bisanya saya membiarkan orang tersebut menginjak-injak saya, meledek saya dan lain. Ya, memberikan kesempatan orang lain melakukannya. Betul, karena pada intinya semua emosi yang menuntut untuk memaafkan, pada akhirnya ini sebetulnya menginginkan sebuah kebaikan, sebuah perubahan. Ya. Jadi sekali lagi, ya kalau kita tidak menginginkan sebuah perubahan terjadi untuk kita, ya kalau saya sih daripada kita cuma lip sync, atau itu tadi kita juga bingung mau dimaafin. Nah, tidak ada yang perlu dimaafkan. Iya. Lah karena esensinya adalah sebetulnya ketika orang berbuat salah kepada kita, kan tidak perlu menunggu orang tersebut meminta maaf kepada kita baru kita maafkan kan. Justru sebetulnya agak lucu nih kalau kita sampai nunggu-nunggu kesalahan tahun kemarin, Idul Fitri ini barulah saya maafin. Orangnya mah udah kemana nggak tahu. Ya ibaratnya itu tadi kalau kita truk dan kita membawa sampah. Hebatnya adalah sampah ini dibuang oleh orang ke truk kita. Udah orang itu melari. Orang itu pergi. Kita yang harusnya bisa, orang ini buang sampah di truk kita. Ya udah, saya buang lagi lah gimana gitu kan. Ini nggak dibawa, terus sampai ketemu orang itu. Mana nih orangnya? Iya kalau ketemu. Kalau ternyata nggak ketemu orangnya, terus kita mau bawa sampah ini seumur hidup. Dan esensinya itu tadi, kita tidak perlu nunggu. Masa kita nunggu tadi orang, oh mas maaf ya, saya lempar sampah. Sekalian ya tolong dibuang. Ya itu tadi, kalau ketemu orangnya, dan kalau orangnya mau ngomong seperti itu. Kalau tidak, jadi itu yang pelajaran mungkin sebuahnya kalau saya bilang bagi diri saya sendiri, ya mungkin ini saya sharingkan ke para kawargan saya semua, ya inilah insight yang saya dapatkan tentang Lebaran di tahun ini, tentang proses memaafkan dan proses kita puasa. Ternyata ya tidak sesimpel itu. Iya. Nah, itu saja. Oke. Ini menarik sekali dan tadi ada sedikit beberapa poin yang bisa saya simpulkan dari yang Dr. Anto ungkapkan ya tadi. Mungkin saya bisa simpulkan bahwa ada syarat dalam memaafkan. Itu pertama, identifikasi dulu. Ya. Apakah kita perlu memaafkan seseorang? Jika memang kita tidak menyadari, kita tidak apa ya, yang dilakukan biasa aja, nggak perlu maafin. Berarti kan ketika orang lain minta maaf, lu salah apa sama gua? Artinya ada identifikasi. Salahnya apa? Baru kita bisa memaafkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah seperti yang tadi Mas Dok bilang, harus menunggu lama, ya kan? Itu artinya ada sesuatu yang belum rela untuk melepaskan betul sampah itu. ya. Satu sisi
ya gedek banget sama orang ini gitu ya. Sisi lain ya kalau gua nggak ini nggak ada lagi yang bisa yang bisa bikin gua emosi, mungkin seperti itu. Nah yang ketiga adalah tadi ya sedikit aja mungkin memaafkan setelah setelah identifikasi, setelah melepaskan emosi itu, emosi yang melekat pada perbuatan seseorang itu. Yang ketiga adalah memaafkan diri sendiri. Tadi kan Mas Dok bilang, kenapa saya kasih kesempatan orang lain melakukan itu, kenapa saya harus mengalami ini, itu artinya kan ada ketidakberdayaan di dalam diri, ada penyesalan tadi. Yang Dokter Anto bilang ada penyesalan di dalam diri. Yang ketiga adalah memaafkan diri sendiri. Barulah proses memaafkan itu lengkap. Mungkin seperti itu ya Mas? Betul sekali, iya, karena ya seperti itulah proses memaafkan yang betul-betul akan merubah diri kita. Kalau itu tadi cuma sekedar ketemu, maaf ya itu tadi sekedar katakan ritual lah, ritual tahunan gitu kan. Ya maaf ya, ya tapi dalam hati ya utang bayar. Ya ini kan juga jadi ya itu tadi masalah. Dan maaf sih gampang, duit lu. Iya, maaf gampang atuh. Tapi ya mohon ya utang. Nah, ya makanya kalau saya di sini melihat ya kembali lagi tadi bahwa ya memaafkan ini sebetulnya sudah merupakan kewajiban kita terhadap diri kita sendiri. Betul. Kita bukan bicara tentang orang lain, tapi diri kita untuk kita. Memaafkan. Buat apa tadi ketika kita melakukan kewajiban ini, maka kita dapat hak ketenangan, kedamaian, kesehatan lahir dan batin, ya tentu saja tadi energi yang lebih besar. Kita bisa fokus untuk memikirkan hal-hal yang lebih baik, yang lebih besar dan lain-lain, tanpa ada beban lagi dari ya sebetulnya sih saya mau berubah dunia, tapi saya jadi malas karena masih ada orang itu yang berbuat sangat lucu ya. Iya. Saya tidak bisa memaafkan orang itu, tapi kan ya terus kemudian jadi konyol untuk kita sendiri. Nah itulah esensi memaafkan. Oke. Mungkin untuk penutup nih, apa yang pesan apa yang Dr. Anto ingin sampaikan kepada kawargian Siaga semua? Oke, terima kasih. Ya, jadi para kawargian Siaga semua, seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa memaafkan sebetulnya esensinya adalah kepada diri kita sendiri. Ini bukan apakah masalah orang tersebut sudah pernah berbuat apa ataupun orang tersebut sudah meminta maaf atau belum. Tentunya sebetulnya bukan itu. Memaafkan adalah dari kita dan untuk kita sendiri. Nah, hanya saja ya memang terkadang ada beberapa orang yang ya saya mah pinginnya memaafkan, tapi kenapa ya kok susah. Nah, kadang kan ada seperti itu. Tadi karena pada fase aktif ini tadi kita harus aktif untuk mencari kenapa hal ini begitu menyakitkan untuk saya. Nah ini kan kadang ada saja orang yang ya secara logika ya katakan hal itu kan biasa ya, tapi kenapa ya kok saya nggak bisa lupain hal itu. Nah itulah tanda-tanda di mana ada saatnya Anda membutuhkan bantuan terapis profesional, karena terkadang memang ada hambatan dari trauma, luka batin, atau dalam bahasa kerennya kadang-kadang suka disebut inner child ya, yang di sini ternyata juga berperan dalam proses kita jadi sulit untuk memaafkan. Nah disinilah para kawargian bisa mempertimbangkan untuk memperoleh bantuan terapis profesional ya seperti Kang Iman, seperti saya di Siaga Hikmat. Oke. Kawargian Siaga, jika menurut kawargian Siaga konten untuk episode kali ini sangat menarik dan bermanfaat, silakan like dan komen. Tidak lupa juga untuk subscribe di Siaga Hipnoterapi Bandung ya, channel YouTube kita yang baru sebenarnya ya. Lalu juga untuk mendapatkan informasi mengenai hipnosis, hipnoterapi, coaching dan berbagai informasi lainnya bisa ikuti di IG Siaga Hipnoterapi Bandung ya. Dan juga untuk yang lainnya, untuk booking sesi dan sebagainya bisa di www.hipnoterapibandung.com. Terima kasih Dr. Anto, sharing-sharingnya luar biasa. Kita akhiri sampai sini ya Mas. Terima kasih kawargian Siaga. Saya tutup sampai di sini. Salam eling, waspada, lan Siaga.
kasih.